Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Baik, di acara hari ini kita akan spesial atau live di YouTube kami di Karnus Media, dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang sudah hadir atau sudah menyaksikan dan ikut live di acara pagi hari ini. Nah, saya sapa dulu, dan ini kayaknya udah banyak banget ya teman-teman yang attend di live streaming kita. Untuk yang dari jauh ini juga banyak, dari Kalimantan, selamat datang ya. Untuk yang dari Sumatera juga saya ucapkan selamat datang juga. Nah, untuk teman-teman hari ini, mari kita akan ada acara hari ini, yaitu webinar mengenai bisnis online. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara untuk memanfaatkan bisnis di era 4.0. Nah, nanti akan bagaimana caranya akan dikupas oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu dari Bapak Rahmat Pristiwahyono. Baik, untuk teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, akan kita hadirkan pemateri kita dan akan kita bahas bersama-sama bagaimana kita akan berbisnis di era yang semua serba elektronik ini. Silakan kepada Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Umi. Saya sampaikan selamat datang bagi teman-teman yang sekarang lagi live streaming di YouTube gitu ya. Jadi ini acara yang spesial gitu ya. Kita selama ini kalau misalnya BTO kita mesti offline, kita bertatap muka. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk siarkan seluas mungkin tanpa ada batasan. Jadi siapapun yang senantiasa mengakses channel YouTube kita Karnus Media pada pagi hari ini bisa bersama-sama untuk mempelajari dan memanfaatkan peluang bisnis di era digital 4.0. Ini saya sudah siapkan beberapa slide materi, langsung saja kita ke TKP gitu ya. Baik teman-teman gitu ya. Saya akan memulainya dengan satu grafik nih. Saya buatkan satu skema. Ini perkembangan mulai dari zaman abad 18 sampai abad kini ya, 21 ya. Kita ketahui dulu gitu ya, teman-teman kalau misalnya flashback ke sejarah gitu ya. Zaman abad 18, orang yang menguasai ekonomi, orang yang menguasai keuangan, ini adalah orang-orang yang dulu sebelumnya adalah orang-orang feodal yang punya lahan besar gitu ya. Ternyata begitu ditemukan penelitian demi penelitian kemudian muncul, kemudian ada yang membuat jarum pintal, kemudian ada yang membuat mesin uap dan semacamnya, ini telah mengubah dunia. Yang dulu kemudian di abad 18 kita kenal dengan industri 1.0 ya, 1.0. Cuman zaman terus berkembang. Akhirnya di abad ke-19 berkembanglah perusahaan-perusahaan yang mulai membuat industri. Jadi mulai membuat produk yang skala besar atau mass production gitu ya. Nah, di saat ini maka bergeserlah orang-orang yang menguasai ekonomi, orang yang menguasai finansial ini berpindah ke orang-orang yang mempunyai industri-industri besar, membangun pabrik dan macam-macam gitu ya. Ini. Kemudian era juga berkembang di awal abad 20-an ya. Kemudian sudah mulailah diciptakan alat-alat elektronik, kemudian microcontroller, sehingga industri yang dulunya mungkin masih banyak ditangani oleh tangan-tangan manusia, kemudian sudah mulai di automation. Di era ini, era 3.0 ini mulai banyak berbondong-bondong mesin-mesin yang luar biasa cerdas, kemudian robotika dan macam-macam. Di sini dikenal dengan industri 3.0 gitu ya. Nah, zaman juga bergulir lagi. Ketika misalnya penemuan-penemuan di perangkat elektronik kemudian lari ke komputer gitu ya, ke computing gitu ya. Kemudian diciptakan komputer yang canggih, bahkan mungkin personal komputer gitu ya. Akhirnya di abad ke-21 ini kita masuk ke industri 4.0. Nah, di sini ini dikenal dengan era cyber physical system, kemudian Internet of Things sama network gitu ya. Kita mulai mengenal internet, mulai mengenal macam-macam, sampai sekarang kita kenal dengan smart device gitu ya. Jadi ini mengubah gaya dan pola hidup masyarakat yang dari PC sekarang sudah mulai ke smart device, kemudian koneksi internet sekarang juga sudah mulai banyak berkembang.
mulai dari generasi kedua, kemudian generasi 3,5 atau Edge, kemudian 4.0 gitu ya. Bahkan sekarang sudah mulai isu-isunya kita mulai mau memasuki 5.0 gitu ya. Nah, 5.0 ini apa gitu ya? Kalau di 4.0 industri yang menguasai finansial itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang internet, gitu ya. Bergerak di bidang digital. Nah, nanti di 5.0, digadang-gadang 5.0 itu nanti mulai dari smart device-nya itu sudah berubah, teman-teman. Sekarang kalau misalnya HP, gitu ya, mungkin teman-teman sekarang HP-nya tebel-tebel, besar-besar gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube ya, tren teknologi tahun 2025, 2030 gitu ya, itu device-nya itu tipis-tipis bahkan bisa transparan, teman-teman. Dan yang luar biasa, storage yang biasanya itu ada di memori HP, itu nanti akan disimpan di cloud. Bahkan prosesnya pun juga cloud computing gitu ya. Makanya nanti di masa yang akan datang teman-teman, selain butuh kuota, teman-teman nanti juga butuh biaya untuk storage gitu ya. Karena sekarang sudah mulai kita biasakan pakai Google Drive gitu ya. Kemudian disimpan di cloud mana gitu ya, disimpan di web server gitu ya. Nah, nanti kita akan ke sana. Nah, industri mulai dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 5.0 sekarang ini itu merubah masa dan merubah pola di mana masyarakat itu bertransaksi gitu ya. Bahkan apalagi dengan kondisi pandemi kemarin itu luar biasa, mau tidak mau mendidik masyarakat yang dulunya itu konvensional sekarang sudah online. Beli aksesoris sudah online, bahkan beli makanan sekarang sudah langsung pakai aplikasi, udah dikirim ke rumah, tinggal bayar pun nggak harus pakai uang cash, bisa pakai cashless gitu ya. Ini sudah mengubah luar biasa. Nah, kita akan bahas lebih spesifik di era industri 4.0, di era sekarang ini, era digital gitu ya. Nah, paling tidak ada 3 sifat, teman-teman. Ada 3 keunggulan yang bisa kita manfaatkan. Ingat ya, topik kita fokus ke gimana caranya memanfaatkan peluang bisnis di era digital 4.0 ini. Nah, yang pertama, teman-teman, teknologi ini semakin canggih dan meningkat pesat, gitu ya. Bahkan aplikasi-aplikasi juga luar biasa banyak di handphone kita bisa nginstal, kita bisa belajar apa saja, gitu ya. Kemudian cara mencari uang pun juga jauh lebih cepat dan bervariasi. Jadi sekarang itu apapun bisa dijual di internet. Bahkan kalau kita lihat, mungkin teman-teman yang sering browsing di Facebook, sering browsing di Instagram atau di YouTube gitu ya, itu banyak sekarang bahkan motivator-motivator, trainer itu sekarang sudah nggak bikin seminar yang di mall, di hotel atau di classroom, enggak. Sekarang sudah dijual online. Bahkan ada yang jual sudah direkam gitu ya, kemudian jual kelasnya sampai 365 hari, mereka bisa membership, belajar selama 1 tahun di model seperti itu karena perubahan zaman gitu ya. Kemudian kita bisa menjual apapun. Kalau teman-teman misalnya punya ilmu apapun, misalnya cara berjualan lewat WA bisnis atau bikin toko online pakai Instagram, itu loh sekarang sudah bisa dijual dan bisa dapatkan uang gitu ya. Bahkan semua jenis jasa, semua jenis barang itu sekarang sudah lari ke digitally. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah mulai merombak model bisnisnya menyesuaikan diri ke 4.0 yang sudah digitally gitu ya. Nah, makanya ini potensi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, waktu kesuksesan yang dibutuhkan lebih singkat, teman-teman. Ini saya buatkan sebuah data, ini adalah data miliarder dunia ya. Ini miliarder pemilik bisnis dan waktu tempuh suksesnya. Kalau kita lihat, dulu Warren Buffett. Warren Buffett ini dengan perusahaannya, beliau itu usia jutawan umur 30, usia miliardernya 56 tahun. Jadi beliau menjadi miliarder itu dengan jarak tempuh 26 tahun, teman-teman. Kemudian Michael Bloomberg ya, ini 21 tahun. Jack Ma mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, beliau seliweran di YouTube ya. Beliau punya bisnis yang terkenal yakni Alibaba gitu ya.
Beliau memulai usia jutawan-nya 35, miliardernya 45. Dia cukup membutuhkan waktu 10 tahun untuk jadi miliarder. Nah, ini beliau memang sejak awal 3.0 sudah ada mulai internet ya, kemudian masuk ke era 4.0 itu dia sudah ancang-ancang sejak awal, teman-teman. Di mana orang ini belum care terhadap internet, beliau sudah mempelajari tentang internet dan membuat sebuah skema toko online yang bisa menjembatani orang-orang yang berjualan di China itu dengan mudahnya menjual barangnya, gitu ya. Nah, ini sangat terkenal sekali di Jack Ma, gitu ya. Kemudian Bill Gates pun, gitu ya, Bill Gates dengan Microsoft-nya, ini beliau menjadi miliarder itu cukup 5 tahun. Jeff Bezos dengan Amazon-nya, ya mirip dengan Alibaba ya, e-commerce ya, beliau mencapai miliardernya dalam waktu 2 tahun. Nah, mungkin yang terkenal sekarang adalah Mark ya, si pemilik Facebook gitu ya. Awalnya mungkin memang aplikasinya iseng ya, dipakai untuk di kampusnya ya. Kemudian ternyata ketika ada investor melesat luar biasa gitu ya. Hanya dalam waktu 1 tahun dia sudah bisa mencapai miliardernya. Nah, cuman gini teman-teman, contoh-contoh ini itu adalah contoh-contoh orang atau miliarder yang memang memiliki bisnis sendiri. Kalau teman-teman mau mencontoh mereka, ya harus punya kreativitas tingkat tinggi teman-teman. Harus meng-create sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang memang baru, yang dibutuhkan oleh dunia, gitu ya. Kemudian ada penyokong dananya, akhirnya membuatlah sebuah inovasi bisnis atau mendirikan sebuah perusahaan, itu bisa teman-teman. Nah, ini butuh modal pinter yang luar biasa, butuh modal finansial yang luar biasa, butuh tekad yang luar biasa, dia. Nah, cuman apakah bisa, Mas? Misalnya saya nggak terlalu pandai-pandai amat sih, gitu ya. Apalagi modal juga nggak terlalu besar, gitu ya. Nah, apakah ada orang-orang yang memanfaatkan era 4.0 ini, meskipun dia nggak punya perusahaan, meskipun dia itu awalnya nggak punya produk, tapi dia bisa menjadi miliarder. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, di slide ini saya akan tunjukkan top internet milioner yang ada di dunia nih. Ini tetangga kita nih, Peng Joon. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya belum pernah kenal, ya sekarang kenalan, bisa di searching di YouTube atau di Facebook, Instagram, beliau ada, gitu ya. Ini masih sangat muda. Ini dari negeri Upin Ipin nih teman-teman, jadi tetangga sebelah kita gitu ya. Jadi Peng Joon ini dia seorang affiliate marketer gitu ya. Beliau menjual produknya orang lain dan luar biasa menghasilkan penjualan yang luar biasa besar gitu ya. Kemudian juga ada Tai Lopez, ada Russell Brunson, mungkin asing semua ya. Ewan Chia dia, karena mungkin teman-teman mungkin yang terkenal ya artis-artis Indonesia atau mungkin kalau dunia ya memang yang benar-benar punya perusahaan ya. Dan Lok ini saya senang sekali dengan video-videonya dia. Kita cuplik penghasilannya mereka nih teman-teman. Coba lihat di Peng Joon gitu ya. Peng Joon ini dia menjual produk orang lain itu hariannya teman-teman. Ini bukan bulanan, bukan mingguan ini, nggak main-main. Jadi tiap hari itu dia masuk uangnya nih teman-teman. Contoh Februari tanggal 3, dia dapat income 10.000 US dollar. Gitu ya. Kalau misalnya sekarang dolar 15.000, ya berarti 150 juta ini teman-teman. Per hari loh ini, day. Nggak main-main gitu ya. Nah ini sempat tembus 13.000, hampir 14 ya. Ada 16.000 US dollar gitu ya. Kemudian karena dia itu sudah punya polanya, oh ternyata gampang ya, dia membuat sebuah sistem, kemudian di automation gitu ya, dengan funnelingnya dia gitu ya, akhirnya dia menjual banyak hal gitu ya. Mungkin toko ini, produk ini, akhirnya beliau juga banyak mendapatkan penghasilan. Bahkan kemarin dalam satu kontes beliau sanggup menghasilkan 76.000 US dollar teman-teman. Nah, ini masih sangat muda dia. Nah, ini kita bisa banyak memodel. Jadi kalau di dunia NLP gitu ya, kalau kita belajar melalui textbook dan atau kuliah itu panjang banget gitu ya. Tapi kita bisa memodel dari orang-orang yang sudah mempraktekkan dan sukses gitu ya. Ini kita bisa pelajari nanti. Kemudian ini Ewan Chia gitu ya. Ewan Chia ini dinobatkan sebagai World's
nomor 1 ini teman-teman, super affiliate gitu ya. Beliau menghasilkan $1.497.000 hanya dalam waktu 36 jam. Nggak gila ini teman-teman ya. Ini affiliate. Affiliate itu apa sih? Menjualkan produk orang lain teman-teman. Kita jadi makelar. Makelar itu bisa sampai kayak gini teman-teman. Kalau di dunia online. Kalau makelarnya offline atau konvensional ya susah banget teman-teman. Nah, ini adalah peluang ya. Ini adalah contoh ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan peluang bisnis di era 4.0 ini itu dengan menghasilkan yang luar biasa meskipun tanpa produk ya. Itu tetap bisa dia. Lah, kita coba nih. Kalau misalnya kita ngomongkan bisnis digital, barangkali mungkin teman-teman pasti banyak bertanya nih. Mas, kalau mulai bisnis itu mulainya dari mana nih? Gitu ya. Kemudian produk yang cocok itu apa? Gitu ya. Kalau misalnya dijual online gitu ya. Terus modalnya dari mana atau gimana? Kalau misalnya perlu nggak sih hutang, terus punya jaminan nggak? Macam-macam itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang banyak menghinggapi pikiran orang-orang yang mau nyemplung ke dunia bisnis digital. Terus ada lagi, gaptek bisa nggak Mas? Gitu ya. Soalnya aku bisanya ya pakai WA gitu ya. Lah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang lumrah. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Memang lumrah kalau misalnya teman-teman bertanya, kalau kita bisnis, ini kan jualan ya. Core-nya itu adalah jualan. Apa yang mau dijual? Kita mau jual jasa atau jual produk, itu terserah sih teman-teman. Kalau misalnya jual jasa, berarti teman-teman itu harus memiliki skill tertentu. Dan itu memang harus dipelajari. Coba aja mungkin searching beberapa skill yang memang dibutuhkan di era zaman sekarang. Itu misalnya digital marketing itu luar biasa banyak yang cari teman-teman. Kemudian bisa menjual dengan tulisan, misalnya copywriting, atau membuat landing page, atau membuat video, atau konten kreator. Ini skill-skill yang sekarang ini lagi dibutuhkan teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya itu kan harus belajar ya. Kalau mau instan memang pakai produk. Produk itu lebih gampang. Produk apa yang jadi pertanyaan itu adalah produk apa yang nanti jadi tren dan berumur panjang. Itu jadi PR kita. Nah, kita coba bahas nih produk yang punya niche market yang besar. Niche itu apa Mas? Gitu ya. Niche itu kalau di dunia marketing itu adalah ceruk market, ya, ceruk market. Nah, misalnya nih, teman-teman mau bergerak di bidang makanan, atau di bidang fashion, atau di bidang skincare, atau di bidang lain itu punya niche market sendiri-sendiri. Ya. Orang yang bergerak di bidang edukasi pasti dia akan memilih market edukasi, gitu ya. Entah itu orang tua, guru, murid, anak-anak sekolah, itu kayak gitu contohnya. Kalau misalnya niche-nya ini bergerak di bidang kosmetik, ya mungkin yang dibidik adalah ibu-ibu, sosialita, dan semacamnya. Nah, ini ada 3 tren potensial di masa depan. Ini ada salah satu podcast Bang Sandi ya. Bang Sandi ini mencoba memberikan insight beliau gitu ya. Jadi tren yang akan ke depan dengan musim pandemi seperti ini, kemudian pergerakan sosial ekonomi yang saat ini, kalau di Bang Sandi itu bilang kalau di Indonesia itu yang pertama itu adalah yang kaitannya sama digital gitu ya, digitally. Jadi kalau misalnya kita mau menyemplung ke bisnis, saat ini sudah bukan waktunya teman-teman berpikir bisnis konvensional yang jualannya offline gitu ya. Itu sekarang sudah trennya lari ke digital. Karena coba aja teman-teman lihat, sekarang ini brand-brand besar pun seperti Pizza Hut, McD gitu ya. Mereka itu sampai rela teman-teman jualan di pinggir jalan gitu ya, hanya untuk supaya bertahan bisnisnya gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa ini saya skip aja ya videonya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di browsing aja 3 tren potensial di masa depan. Ini saya rangkum kan. Paling tidak teman-teman harus punya 3 kriteria masuk ke niche besar ini. Yang pertama adalah bisnisnya harus bisnis digital. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan healthcare, kesehatan. Dan lebih spesifik lagi, Bang Sandi itu mengatakan healthcare yang
kalau niche-nya dipersempit itu yang membicarakan tentang life longevity gitu ya. Maksudnya apa? Life longevity. Jadi masyarakat sekarang ini sudah mulai care terhadap kesehatan dan lebih spesifik lagi mereka akan berpikir gimana caranya sehat dengan natural, dengan alami, bahkan yang mampu memberikan harapan untuk usia panjang. Usia yang awet muda gitu ya. Bahkan ada yang nggak cuman sekedar misalnya kalau di luar itu kan anti-aging ya. Anti-aging itu kan menghambat penuaan dini. Bahkan orang-orang sudah mulai mencari de-aging gitu ya. Memudahkan kembali gitu ya. Lah, konsep-konsep kesehatan yang model seperti ini akan menjadi tren di masa yang akan datang. Apalagi kalau sistemnya itu mendukung digital gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di peluang bisnis pada kesempatan kali ini. Kita memanfaatkan trennya masyarakat sekarang yang sudah beralih ke digitally dan kemudian niche market di bidang kesehatan, gitu ya. Oke, saya lanjutkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu teman-teman harus memikirkan model bisnis. Model bisnis itu maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman ini sekarang punya mindset, oh jualan online itu ditaruh di Facebook, kemudian ada orang yang lihat, kemudian ngechat kita atau DM kita, Kak atau Sis atau Bro, gitu ya, barangnya ready kah, gitu ya. Terus itu ukurannya berapa saja, harganya berapa, ya. Itu mindset yang masih apa ya, istilahnya menggunakan teknologi zaman sekarang, tapi mindsetnya masih zaman dulu. Mindset zaman dulu itu adalah orang ya jual beli biasa, gitu ya, tawar menawar biasa. Kalau mindsetnya masih seperti itu saya katakan belum berbicara bisnis, teman-teman. Itu masih jualan online. Ya, ini kita bedah istilah nih. Bedanya jualan online sama bisnis online apa, Mas? Kalau jualan online itu adalah orang yang menawarkan sesuatu dan dia hanya menggunakan perantara atau media online. Itu namanya jualan online. Tapi kalau sudah ngomongkan bisnis, teman-teman, itu ada sistemnya, ada sistem bisnisnya. Nah, ini yang memungkinkan seseorang meskipun nanti kita itu nggak aktif, bisnis itu bisa tetap bisa dijangkau oleh market kita atau pasar kita. Nah, ada beberapa model bisnis yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Mungkin teman-teman juga sebagian sudah mempraktekkan bisnis online ya. Model bisnis yang pertama ini adalah yang sering jadi tren orang-orang yang baru nyemplung ke dunia bisnis online itu, yang paling simpel itu katanya dropshipping. Dropship itu apa? Dropship itu gini, teman-teman. Dropship ini seperti affiliate, hanya saja si penjual itu membranding sendiri. Contoh nih, saya punya supplier hand sanitizer misalnya, belum ada mereknya. Ada produsen di situ. Kemudian saya menjualkan, saya branding nih. Hand sanitizer saya itu misalnya the cleaner gitu ya, the cleaner gitu ya. Nah, kemudian yang tertera di pengiriman itu adalah saya. Itu namanya dropship. Jadi kita menjualkan produk dari supplier, dari orang lain, tapi seolah-olah kita yang punya. Nah, itu namanya dropship gitu ya. Nah, ini problemnya atau tantangannya yang pertama ini adalah teman-teman harus mencari supplier yang terpercaya dan baik gitu ya. Karena saya punya pengalaman yang beberapa kali ketika saya mencari supplier, pada waktu itu saya jualan barang-barang unik gitu ya. Suppliernya ini import dari China gitu ya. Kemudian saya yang jual gitu ya. Nah, ini ada dua tantangan nih supplier yang nakal itu. Yang pertama, awalnya dia mendeliver produk yang bagus, teman-teman. Kemudian ketika laris, ternyata barang yang kemudian dikirimkan itu kualitasnya sudah nggak sama dengan yang awal, gitu ya. Itu jelek banget. Bahkan ada banyak komplain yang datang ke saya. Nah, ini termasuk resiko yang kedua. Ini resiko komplain itu ada di kita karena konsumen tahunya kita yang jualan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang supplier yang nakal itu, dia tidak mentaati adab dari dropshipping. Entah itu dia nggak tahu atau sengaja. Kalau
kalau saya perhatikan, kalau saya analisa, pasti dia itu sengaja. Kenapa? Gak mungkin. Orang istilah dropship itu punya arti khusus gitu ya. Nakalnya gini teman-teman. Saya mengirimkan produk ke konsumen saya gitu ya. Ternyata ketika supplier itu saya minta, ini saya beli produknya, kirim ke konsumen saya. Ketika dikirim teman-teman, di tanda pengirimannya itu menyebutkan nama dan alamat dari supplier tersebut. Akhirnya apa? Ternyata akhirnya konsumen saya tahu harga aslinya berapa, kemudian produsennya itu ada di mana, sehingga ketika dia beli lagi itu langsung ke supplier tersebut. Nah ini yang tantangan kalau di dropshipping teman-teman. Kemudian biasanya di dropshipping itu adalah persaingannya tinggi. Ya. Itu yang pertama, satu. Kemudian yang kedua, ada yang lagi tren sekarang itu adalah marketplace, gitu ya, marketplace. Marketplace itu kalau diibaratkan di konvensional, ini adalah sebuah mall. Kelebihannya di mall itu apa? Mall ini memang banyak orang yang berduyun-duyun datang. Jadi trafficnya kalau di dunia digital, trafficnya itu enaknya adalah mereka sudah punya traffic besar. Kita tinggal nyemplung di situ, buka lapak di situ, gitu ya. Nah, ini sudah agak merek ya. Maksudnya itu buka outlet di situ, buka toko di situ ya. Kemudian udah jualan. Nah, tantangannya ada teman-teman. Memang sih bikin akun itu gampang, 5 menit jadi katanya. Kan pernah dapat iklan kayak gitu ya, 5 menit jadi. Tapi teman-teman, bikin akun saja itu nggak cukup. Teman-teman juga harus mempersiapkan katalognya, mulai dari memfoto produknya, bikin deskripsinya, mungkin bikin beberapa gambar. Mungkin satu produk ada 3, 4 gambar. Kemudian kalau teman-teman jual banyak produk ya berarti harus bikin katalog yang banyak dan upload satu persatu. Itu tantangan yang cukup luar biasa juga. Nah, kadang-kadang akhirnya teman-teman nyomot dari gambarnya orang lain gitu ya. Nah, ini ya kurang bagus juga ya. Kemudian yang kedua, resiko pelanggan pindah. Resiko pelanggan pindah itu gini teman-teman. Kalau kita jual di mall konven itu masih mending. Kenapa? Ketika ada calon pengunjung atau pengunjung datang, calon konsumen itu ke toko kita, dia nggak akan tahu toko yang lain kalau nggak jalan-jalan ke toko yang lain. Gitu ya. Tapi di dunia digital ini teknologi sudah serba canggih. Jadi konsumen sekarang itu sangat pintar ya. Ketika mencari sesuatu, misalnya teh kolagen misalnya, diketik teh kolagen. Kemudian dia akan tahu disodorkan banyak produk di marketplace tersebut. Dan canggihnya di marketplace itu kita bisa sort by price gitu ya. Kita bisa melihat harga termurah sampai termahal atau harga termahal sampai termurah gitu ya. Biasanya sih termurah sampai termahal. Kita cari yang paling murah. Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan lokasi. Nah, coba bayangkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya toko di marketplace, mau nggak mau teman-teman kan mendatangkan calon konsumennya teman-teman ke tokonya teman-teman gitu ya. Lah, yang jadi momok di sini, yang jadi traumatik di sini itu adalah calon konsumen kita yang kita sudah bawa ke toko kita di marketplace tersebut, belum beli, dia itu sudah disuggest dengan produk dari toko lain. Artinya apa? Pelanggan kita atau calon konsumen kita itu punya potensi untuk pindah ke toko lain, gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Makanya kalau misalnya mau main di marketplace, syaratnya ada 2, teman-teman. Teman-teman harus punya unique produk yang tidak banyak yang jual. Atau yang kedua, best price. Harganya teman-teman termurah. Gitu ya. Itu baru boleh main di marketplace. Jadi, jangan dibayangkan main di marketplace itu enaknya saja. Ada ancamannya juga. Saya kemarin ketemu sama beberapa pebisnis yang main di marketplace. Ya sudah menyadari, iya betul mas. Dia. Sekarang ini malah di marketplace itu bisa jadi ancaman, bukan lagi peluang tapi ancaman. Bisa kalau nggak mampu bersaing dia harus tahu diri. Iya, nggak mampu bersaing ya sudah. Karena apa? Di marketplace sekarang itu distributor besar bisa masuk. Bahkan produsen sendiri bisa masuk, bahkan dikasih fasilitas lebih sama marketplace itu, dikasih mall. Nggak main-main gitu ya. Makanya kalau teman-teman hanya sekedar reseller, jangan main di marketplace, saran saya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kita perlu modal atau seperti deposit gitu ya. Artinya gini, misal kalau saya mau jualan teknologi nih, jualan HP gitu ya.
Jualan HP, udahlah aku mau yang HP harga 1 jutaan aja supaya marketnya bisa lebih luas. Kalau teman-teman jual HP, ya, nah ini tren juga teman-teman. Biasanya ada teman-teman yang mengkombinasikan antara marketplace dan dropship. Contohnya gini, ada orang yang suppliernya dari toko hijau dijual di toko oranye gitu ya. Nah, kalau model seperti itu, depositnya lebih gede lagi teman-teman. Contohnya gini, ada orang nih yang beli di toko oranye saya, beli HP, katakanlah HP A dia, harganya 1 juta. Nah, konsumen itu kan bayarnya, transfernya ke toko oranye tadi. Kemudian saya dikasih tahu sama toko oranye, segera kirim barangnya, uangnya ditandon, ditahan, gitu ya. Akhirnya saya beli dulu di toko hijau, katakanlah harganya 1 juta dia. Kemudian dikirim dulu ke konsumennya, mungkin bisa butuh 3-4 hari baru nyampe. Kemudian kalau konsumennya sudah menotifikasi bahwa dia sudah terima dan tidak ada komplain, baru uangnya itu ditransfer ke kita. Nah, kalau kita mau scale up bisnis teman-teman, kalau misalnya saya pengen targetnya sehari itu bisa jualan 100 HP, maka modal yang dibutuhkan berarti 100 kali 1 juta teman-teman. Saya harus punya uang cash 100 juta, yang saya belikan ke toko hijau supaya dagangan saya itu lancar muter di toko orange gitu ya. Nah ini kadang-kadang teman-teman saya yang main di marketplace itu terkendala modal yang seperti ini kalau sudah mau scale up bisnisnya. Nah dari situ akhirnya banyak teman-teman saya yang sudah kemudian ya wes enak bikin web sendiri, katanya begitu. Tapi ada tantangannya teman-teman. Problemnya itu ada, kalau bikin web sendiri, enaknya memang trafficnya milik kita. Cuman teman-teman harus ini, satu bikin web, atau beli web. Beli web ya bisa antara ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Rata-rata ya 1 juta lah gitu ya. Terus bikin web aja, mungkin kalau misalnya dibikinkan orang, atau beli template gitu ya, itu masih belum ada isinya. Teman-teman harus bikin konten websitenya plus konten untuk di sosial media yang menjaring traffic. Jadi teman-teman di sini itu ada tantangan yang kedua, itu adalah mendatangkan traffic. Beda sama yang di marketplace tadi itu kita yang datangkan, cuman nggak seberapa effortnya, nggak seberapa besar karena dibantu sama marketplace-nya. Tapi kalau web sendiri, teman-teman harus memikirkan gimana mendatangkan traffic. Entah itu pakai sosial media, gitu ya, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau dipakai blog atau macam-macam itu tantangan juga tersendiri di sini. Yang ketiga adalah teman-teman berarti harus membuat dan membangun brand sendiri. Kemudian sambil harus membangun trust gitu ya. Karena kita balik lagi mulai tahun 90-an. Dulu banyak orang-orang yang bisnis online membuat website. Nah, ketika orang mau transfer ragu karena banyak orang yang melakukan penipuan. Ditransfer dulu barangnya nggak dikirim. Terus pembeli itu akhirnya mikirnya ya kirim dulu baru tak bayar. Ketika dikirim nggak dibayar gitu ya. Nah ini dilema. Akhirnya waktu itu muncullah grup ya kayak Kaskus, OLX ya. Kemudian akhirnya ada marketplace gitu ya. Cuman marketplace juga ada plus minusnya juga. Akhirnya banyak juga yang berbondong-bondong balik lagi ke web sendiri. Nah ini adalah problem-problem di model bisnis. Nah teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengetengahkan mindset baru, inovasi baru, harapan baru di dunia bisnis online. Jadi saya punya namanya Toko Karnus nih teman-teman. Toko Karnus ini adalah bisnis online yang siap pakai dan nggak pakai ribet gitu ya. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena begitu teman-teman tergabung di Toko Karnus, teman-teman itu langsung memiliki website lengkap beserta katalog produknya dan selalu up to date gitu ya. Dan yang luar biasa, website ini udah disiapkan, ini dibuatkan oleh kita. Kemudian produknya juga sudah disiapkan sama kita karena kita ini adalah pabrikan gitu ya. Kemudian teman-teman tidak usah packing, tidak usah kirim. Yang teman-teman lakukan adalah share sebanyak-banyaknya. Datangkan traffic teman-teman. Nah, nanti begitu ada penjualan,
Kan nggak usah packing, nggak usah kirim, teman-teman tinggal terima marginnya, teman-teman. Yang luar biasa lagi, kontennya sudah disediakan, cara jualannya juga diajarkan pakai digital marketing. Ini skill yang tadi teman-teman, kalau skill ini teman-teman kuasai nanti bisa dijual juga ilmunya. Ya. Tapi di sini kita tidak menjual ilmu, teman-teman bisa belajar bersama-sama kita secara gratis, teman-teman. Oke, kita kupas tentang bisnis toko Karnus, teman-teman. Nah, di toko Karnus, teman-teman ini tidak dijadikan reseller, tidak dijadikan sales, tidak dijadikan member, tidak. Teman-teman di toko Karnus ini dijadikan bos. Ini tidak main-main, loh. Betul lah mas, gitu ya. Kok dijadikan bos ini gimana ceritanya? Nggak ada di luar sana itu gabung di sebuah bisnis dijadikan bos, gitu ya. Kalau saya dulu itu kan, kalau guyonan sama teman-teman itu, aku ngelamar ke sana kemarin itu nggak pernah diterima karena saya ngelamarnya itu maunya jadi manajer atau direktur gitu ya. Diketawain sama orang-orang. Lah ini unik teman-teman. Di toko Karnus teman-teman ini dijadikan bos dari toko Karnus. Artinya apa? Teman-teman yang punya toko, juragannya toko ini, toko online Karnus ini. Dan kita punya tagline harga pasti untung. Nah, Karnus sendiri ini adalah memang sebutan mitra-mitra bisnis kita, pejuang-pejuang online kita yang kita namakan dengan Pendekar Nusantara. Nah, itu akronimnya jadi Karnus. Karnya pendekar, nusnya Nusantara. Gitu ya. Nah, tokonya kita kasih nama Toko Karnus. Nah, yang luar biasa teman-teman, di sini produk dan pabrik itu milik sendiri. Saya yakin teman-teman yang tadi mungkin punya pengalaman dropshipping atau punya pengalaman maklun dan semacamnya, itu kita tergantung pada seseorang. Dan kalau misalnya itu kredibilitasnya tidak diketahui, nah ini resiko luar biasa teman-teman. Di sini produk dan pabrik itu kita yang punya, sehingga long term gitu ya. Jadi bisnis ini menjanjikan teman-teman. Kemudian kita juga punya, selain punya toko Karnus, kita juga punya konsep Karnus. Karena kita mau bergerak di bidang kesehatan. Yang luar biasanya, konsep Karnus ini adalah konsep yang menjadi harapan baru di dunia kesehatan. Kenapa? Karena buahnya jutaan ini teman-teman, nggak main-main. Penderita penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, mulai dari GERD atau MAH akut ya, kemudian gastritis sampai ke diabetes, kemudian stroke, cancer, itu di pengobatan sekarang, ya, bahkan dokter ini menyatakan bahwa sakit penyakit-penyakit seperti ini itu sudah tidak ada obatnya. Kayak diabetes itu kalau sudah suntik insulin, ya udah seumur hidup harus suntik insulin. Jangankan kok diabetes, stroke, hipertensi aja itu harus minum obat seumur hidup. Nah, padahal tren sekarang ini kan masyarakat sudah mulai terhadap kesehatan dan maunya itu longevity gitu ya. Yang natural dan panjang usia. Konsep Karnus itu sudah terbukti meskipun baru usia beberapa tahun ya. Itu sudah terbukti bisa memberikan pencerahan karena problem-problem yang tadi, misalnya orang cancer sudah stadium 4, kemudian diabetes yang sudah komplikasi bahkan sampai suntik insulin itu sudah lepas dari suntik insulin dan tidak minum obat lagi hanya dengan apa? Pola hidup sehat ala konsep Karnus. Nah, ini nanti akan saya jelaskan secara singkat gitu ya. Kemudian kita juga punya Tokar Academy atau Toko Karnus Academy. Jadi teman-teman akan diajari, meskipun teman-teman gaptek, nanti mulai diajari yang paling basic nih, misalnya menggunakan WA, kemudian Facebook, Instagram, sampai nanti bikin channel YouTube, gimana caranya membuat website dan semacamnya, itu nanti kita akan belajar bareng-bareng di Toko Karnus Academy, gitu ya. Dan yang luar biasa, fitur unggulan kita di Toko Karnus itu ada kunci konsumen, bahkan calon konsumen juga bisa dikunci, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang luar biasa, karena kita ngomongkan bisnis kita ini penghasilan yang tanpa batas, teman-teman. Bahkan nanti bisa dijadikan program pensiun dan warisan dari Toko Karnus. Oke, pasti penasaran teman-teman, kok bisa ya dijadikan bos dengan segala macam fiturnya. Nah, saya tunjukkan dulu kekuatan bisnis kita. Karena teman-teman yakin kalau misalnya mau nyemplung ke bisnis, itu maunya pasti bisnis yang jangka panjang. Saya akan share teman-teman, biasanya kalau internet marketer, dulu istilah internet marketing teman-teman, itu ternyata ketika saya nyemplung mempelajari ilmu internet marketing, itu ternyata mereka itu adalah affiliate. Hanya menjualkan produk orang lain, dijual gitu aja dapat
marginnya atau selisih harganya, keuntungannya. Nah, biasanya internet marketing itu yang dilakukan adalah yang pertama harus rajin riset. Riset nih, sekarang trennya jualan apa yang laris gitu ya. Akhirnya kemudian ketemu nih, oh ini yang laris. Kemudian cari supplier, dia mau jadi reseller atau jadi distributor. Biasanya model seperti ini teman-teman akan capek pada waktunya. Kenapa? Karena dia harus senantiasa gonta-ganti bisnis, gonta-ganti produk yang dijual. Karena dia harus riset, nanti pasti penjualan cepat biasanya. Karena tren. Kalau main tren itu biasanya tren gitu ya. Kemudian ambles searching lagi dia, ganti produk lain gitu. Terus gitu ya. Ritmenya modelnya seperti itu. Jadi nggak bisa long term. Kalau teman-teman di luar sana yang sekarang lagi di live streaming kita gitu ya, pasti teman-teman yang punya pengalaman, iya betul gitu ya. Kemarin saya juga ketemu sama pemain-pemain di internet juga sama. Sekarang istilah internet marketing ini sudah mulai ditinggalkan, ganti digital marketing gitu ya, digital marketing supaya mungkin menghapus jejak itu ya. Kalau digital marketing ini lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, cuman saya nggak akan membahas lebih detail di situ, nanti mungkin kita akan ada satu sesi lagi yang membahas tentang digital marketing gitu ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang peluang bisnis gitu ya. Ya, saya akan mengupas tentang 3 kekuatan bisnis dari Toko Karnus nih teman-teman. Yang pertama adalah kekuatan dari perusahaan. Yang kedua adalah kekuatan dari produk yang tadi mengikuti tren dan niche market yang luar biasa besar. Dan yang ketiga adalah sistemnya. Karena kalau kita berbicara bisnis, lagi-lagi kita akan berbicara sistem. Kalau nggak ada sistemnya itu bukan bisnis. Itu berarti hanya jualan online gitu ya. Oke, kita ngomongkan tentang kekuatan perusahaan. Perusahaan kita ini sebenarnya grup pabrikan, teman-teman. Yang namanya grup itu berarti ada beberapa perusahaan gitu ya, dalam satu naungan. Dan cikal bakalnya ini adalah kita punya pabrik kolagen pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Nah, ini adalah beliau adalah foundernya, beliau yang formulator gimana caranya membuat kolagen halal yang bisa prosesnya lebih cepat. Kenapa? Karena dulu waktu zaman beliau di IPB melakukan research gitu ya, kepingin membuat gelatin halal yang ada di Indonesia, itu gagal teman-teman. Karena prosesnya cukup rumit. Jadi untuk membuat gelatin ini turunan dari kolagen tulang ya. Jadi tulang ini direndam dengan ratusan asam, itu sampai 15 hari minimal gitu ya, dengan suhu yang sangat rendah. Nah, ini kalau di skala lab bisa, tapi kalau skala industri nggak memungkinkan di Indonesia, dia. Nah, akhirnya beliau menciptakan sebuah inovasi, karena mesinnya tidak ada, dijual di Jerman pun juga nggak ada, dibikinlah ini produksi dalam negeri, ada di Jawa Timur, ada di Pandaan lebih spesifiknya. Akhirnya dari 15 hari itu tanpa perendaman jadi dalam waktu 2 jam. Bahkan melewati, jadi biasanya kolagen dari tulang ini menjadi gelatin kemudian menjadi hydrolyzed gelatin. Kalau bahasa dagangnya itu kolagen gitu ya. Nah, ini adalah pabriknya, ini ada di Pandaan. Teman-teman bisa lihat nih di channel Karnus Media itu ada kemarin factory visit, itu bisa dilihat, itu kunjungan teman-teman Pendekar Nusantara ke salah satu pabrik kita yang ada di Pandaan untuk memproduksi kolagen. Jadi kita betulan, kita real, kita punya pabriknya, bukan abal-abal gitu ya. Nah, sampai-sampai ini Alan Rogerson dari New Zealand itu tertarik karena beliau keliling dunia, belum ada pabrik kolagen seperti yang ada di Pandaan, Jawa Timur ini teman-teman. Ini adalah hasil anak bangsa kita gitu ya. Dan kemudian dari pabrik kolagen ini, nah ini yang saya tadi sebut, ini adalah grup kita, Raisa Beauty Group gitu ya. Dari ekstrak kolagen ini kemudian diproduksi oleh Raisa Beauty untuk berbagai macam produk yang siap pakai gitu ya. Karena kalau cuman kolagen teman-teman, kolagen ini kadang-kadang di luar sana itu terlalu bombastis ya. Kolagen itu nggak bisa menyembuhkan sakit, nggak bisa. Kolagen itu nggak bisa memutihkan, itu nggak bisa. Kalau mencerahkan mungkin ya, gitu ya. Nah dulu founder kita membuat kolagen murni itu ketika menginginkan kesembuhan dari penyakit degeneratif, kanker, kemudian diabetes itu gagal teman-teman. Nah akhirnya ketemulah konsep Karnus sampai dibikinkan produk yang sesuai dengan konsep Karnus. Tidak cuma sekedar kolagen. Nah ini akhirnya muncul beberapa pabrik ya.
Dan pabrik kita yang terbaru ini ada Satu Hati Untuk Negeri, ini nanti yang akan memproduksi kosmetik. Jadi sekarang memang didominasi oleh nutrisi kesehatan. Nanti ini baru izin pabriknya kita baru keluar. Kita nunggu pendaftaran merek, nanti akan kita produksi kosmetik yang aman. Ingat, trennya orang sudah mikirkan life longevity. Karena sudah tren dari mulai zaman dulu teman-teman kalau memikirkan kosmetik. Di tahun 70-an itu orang bikin mindset cantik itu putih. Akhirnya pakai hidrokinon gitu ya. Hidrokinon dianggap ternyata berbahaya gitu ya bagi ginjal dan macam-macam. Kemudian dikembangkan senyawa arbutin gitu ya. Kemudian masih berbahaya lagi sekarang dari Korea itu muncul Chroma Bright gitu ya. Nah, ternyata dalam konsep Karnus masalahnya bukan hanya sekedar di natural teman-teman, tapi masalahnya adalah di konsepnya. Kalau kita memutihkan, itu bahayanya di mana? Nah, itu akan dibahas di konsep Karnus dan akhirnya kita akan membuat satu kosmetik yang tidak hanya sekedar natural, tapi benar-benar aman bagi tubuh kita. Nah, itu tantangan yang nanti akan menjadi tren di masa yang akan datang. Jadi teman-teman ketemu dengan toko Karnus ini sebuah luar biasa ya. Ini potensi peluang yang luar biasa banget kalau teman-teman bisa melihat peluangnya gitu ya. Oke, ini adalah produk-produk yang sudah ada, sebagian saja representatif dari toko Karnus. Sekarang sudah ada 13 varian produk teman-teman. Itu bisa dicek ya. Ini coba langsung saya tunjukkan. Jadi teman-teman nanti ketika di toko Karnus akan punya toko seperti ini ya. Toko ini adalah toko Karnusnya teman-teman. Semua pendekar itu nanti dikasih toko masing-masing. Nah, ini bisa dibuka di tablet atau di laptop. Kalau misalnya dibuka di handphone akan modelnya portrait ya. Nah, ini kalau saya landscape modelnya seperti ini. Ini sudah mobile friendly ya. Kemudian di sini diklik produk ini sudah ada banyak katalognya. Jadi semua produk ada di sini ya. Mulai dari Alga Gold, Alga Tea sampai teh Flasem yang ada di meja saya ini, dia. Bahkan nanti ketika ada produk baru teman-teman, itu langsung nongol. Jadi teman-teman nggak usah lagi posting atau ngupload konten, karena semuanya ini sudah disediakan di sini. Dan yang luar biasa, ini sudah dilengkapi dengan keterangannya. Misal nih, ada teh Flasem. Ini kalau saya katakan promo hebohnya, ini adalah teh premium yang ada kolagennya termurah sedunia. Coba bayangkan, minuman berkolagen yang harganya cuma 25.000 teman-teman. Nah, ini tinggal diklik detail aja, sudah kita lengkapi dengan product knowledge-nya, bisa langsung diklik, udah langsung terputar penjelasannya dari staff kita ya. Kalau misalnya nggak mau muter video karena takut kuotanya, bisa baca teksnya, deskripsinya ada di sini, komposisi dan manfaatnya ada, cara penyajiannya, dan ketika orang itu mau beli tinggal langsung klik beli produk ini. Itu langsung masuk ke keranjang belanja. Dan kalau misalnya orang itu atau calon konsumen kita itu sudah terbiasa belanja online, ya dia tinggal klik proses orderan, check out, kemudian dia tinggal menuliskan alamat pengirimannya, kemudian dia memilih kurirnya ya, pakai apa dia terserah dia, nanti ongkirnya akan menyesuaikan. Ketika diklik proses order, maka langsung otomatis dia akan mendapatkan tagihan dikirim ke WA. Terus teman-teman yang jadi pemilik toko juga dikasih tahu dia. Nanti langsung dikirim sama perusahaan. Ini semuanya berbasis kolagen teman-teman. Yang best seller yang mendukung konsep Karnus itu ini ada duo best seller ya, AG sama Alga Tea ya. Ini karena solusi sehat. Nah, banyak orang yang beli itu karena memang membutuhkan solusi ya. Kemudian nanti kita akan membuat produk-produk yang kualitasnya premium, harganya terjangkau, bahkan bisa dibandingkan dengan harga di pasaran gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, produk-produk kita ini didukung dengan konsep Karnus. Konsep Karnus ini bahkan kita ada perkuliahannya, gitu ya. Perkuliahan ini kita mulai tahun kemarin itu sudah ada 5 angkatan ya. 6 angkatan itu besok, hari Sabtu dan Minggu besok ya. Itu sudah didatangi oleh dokter,
doktor, profesor, kemudian para terapis, tabib, kemudian akademisi, dan juga orang-orang umum yang memang tertarik dan penasaran tentang konsep Karnus ini. Dan ini bisa teman-teman putar juga di video-video di bawah ya. Kemudian terbukti sudah memberikan solusi dari berbagai macam penyakit karena kita mau membidik niche market ini ya. Ini kanker mata yang luar biasa ya. Sekarang sudah sehat, sembuh, bisa sekolah lagi. Kemudian kanker otak sampai tidak bisa melihat, ini alhamdulillah menerapkan konsep Karnus sudah bisa melihat kembali ya dan aktif kembali. Kemudian ada kanker payudara, kemudian ada stroke, diabetes yang sudah suntik insulin kemudian lepas dari suntik insulin, hipertensi, kemudian cancer plus diabetes gitu ya. Kemudian ada Pak Kiai yang sudah divonis usianya nggak panjang, alhamdulillah sekarang sudah bisa sehat kembali dan memimpin pondoknya ya. Kemudian ada yang kanker pankreas, Pak Kamijo ini yang sudah dipulangkan dari rumah sakit dan beliau akhirnya sehat kembali gitu ya. Kemarin waktu kita tur di Harjolukito beliau hadir gitu ya. Padahal rumahnya jauh, kemudian acara kita di lantai 2, beliau jalan teman-teman, luar biasa. Nah, ini semua itu banyak testimoni-testimoni yang sudah membuktikan menerapkan konsep Karnus. Ya, nanti bisa dipelajari teman-teman di konsep Karnus ya. Nah, yang luar biasa teman-teman, di bisnis kita sudah mengintegrasikan 3 bidang teman-teman. IT-nya atau e-commerce-nya, jadi yang tadi bisa konsumen belanja secara mandiri. Kemudian sebagai pendekar nanti ada halaman back-end-nya. Kemudian teman-teman juga dikasih edukasinya, ada trainingnya, ada tutorial sistemnya, ada digital marketingnya, ada Tokar akademinya, nanti terintegrasi di sini. Dan yang ketiga, teman-teman juga dibekali dengan marketing tools. Kita punya bank data, mulai dari foto, video, dokumen, copywriting, bahkan template landing page ya, JSON itu kita sudah sediakan di sini. Kemudian webnya, web link dan landing page yang tinggal klik copy share itu semuanya sudah terintegrasi. Dan luar biasanya teman-teman ketika bergabung dijadikan bos di Toko Karnus, teman-teman langsung dikasih 2 website berdomain.com gitu ya. Jadi kalau di luar sana baru mau siap nge.com, kalau di sini teman-teman sudah langsung dapat 2 website.com. Yang pertama adalah yang jelas tokokarnus.com, dan yang kedua konsepnya, ini web supportnya untuk edukasi adalah konsepkarnus.com. Dan teman-teman ketika bergabung menjadi pendekar akan punya ID. Nah, ID inilah yang membedakan teman-teman pendekar yang satu dengan pendekar yang lain gitu ya. Makanya nanti di sini setiap pendekar itu punya ID itu. Contohnya yang tadi itu ketika saya buka ini Toko Karnus, ini tadi ada ID-nya sendiri-sendiri. Nah, ini contoh konsep Karnusnya juga ada 1033, tadi Toko Karnusnya juga sama, dan semua ini bisa diakses di halaman pendekar nih. Jadi kita punya web link konsep Karnus, kita juga punya Toko Karnus gitu ya. Yang ini bisa kita sharekan ke mana-mana gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal login ya. Kemudian bisa membagi nih. Kalau misalnya halaman utamanya ya berarti yang di sini yang dibagi. Jadi tinggal klik copy, dan ketika ada promo-promo nih dalam November ini ada promo Novemberin gitu ya. Ini otomatis teman-teman juga akan mendapatkan flyernya pop up di Toko Karnusnya, sehingga calon konsumennya teman-teman bisa tertarik untuk belanja lebih gitu ya. Oke, ini ID-nya ya. Kita lanjutkan dulu sebentar. Nah, di Toko Karnus ini, teman-teman sudah dapatkan lengkap mulai dari profil, produk, konsep, testimoni yang video tadi sudah disediakan. Nanti testimoni yang image atau yang gambar juga disediakan di bank data. Kemudian konsumen kita bisa ngechat ke kita. Nah, teman-teman juga selain mendapat 2 website.com, teman-teman juga disediakan secara gratis 25 lebih landing page, teman-teman. Coba bayangkan,
Kalau di luar sana, kalau teman-teman masih baru belajar landing page, bikin satu landing page itu aja sudah luar biasa lama, teman-teman. Harus konsep, harus bikin gambarnya, harus bikin headline-nya, harus runut sampai call to action-nya apa, kemudian dikasih testimoni-testimoninya apa, itu ribet banget untuk satu landing page. Di Toko Karnus teman-teman sudah dikasih 25 lebih landing page. Landing page yang terkait produk, landing page terkait solusi kesehatan, maupun landing page lain yang berbasis iklan gitu ya. Itu sudah disediakan. Plus yang luar biasa, teman-teman nggak perlu khawatir kekurangan konten. Teman-teman akan mendapatkan lebih dari 15 konten. Mulai dari foto, video, dokumen, atau slide, sampai kita juga sediakan copywriting-nya yang siap pakai, teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan, saya nggak ngecap, ini benar-benar nanti teman-teman ketika nanti tergabung menjadi Toko Karnus, itu sudah disediakan selain tadi landing page dan websitenya, ini ya di web link, teman-teman juga dikasih bank data nih, teman-teman. Bank data ini mulai dari foto, ya foto ini ada foto-foto produk ya. Nah, ini ada klasifikasinya, banyak produk-produk kita. Ini foto produk yang masih mentahan, bisa teman-teman jadikan konten gitu ya. Ada yang transparan juga atau PNG juga gitu ya. Kemudian selain foto produk juga ada testimoni. Kalau testimoni di luar sana itu berbasis video, di sini berbasis chat. Teman-teman tinggal gampang, misalnya ini testimoni yang saraf kejepit, tinggal diklik saja. Kemudian langsung di-download. Kalau teman-teman di HP-nya itu langsung ada panah ke bawah, tinggal diklik. Kalau enggak, titik 3, cari link download. Tinggal klik download, otomatis nanti akan masuk ke galeri, bisa langsung kita share kepada siapapun. Gitu ya. Itu kalau mau membagikan apa yang ada di sini. Gitu ya. Nah, ini banyak nanti terus bertambah. Kemudian untuk konten sosial media yang ada di Instagram, semua yang ada di Karnus Media, Instagram maupun fanpage-nya, itu kita sediakan di backend ini. Kalau misalnya teman-teman mau bikin akun sendiri gitu ya. Jadi nanti kita ajarin gimana caranya membuat akun Instagram atau Facebook, nanti kontennya sudah kita sediakan, teman-teman. Nah, termasuk juga konten-konten iklan, quotes, dan macam-macam juga kita sediakan. Nah, kalau teman-teman mau main offline juga, teman-teman juga disediakan brosur ya, dan juga banner yang bisa tinggal di-download, kemudian tinggal kirimkan ke percetakan, sudah langsung bisa jadi, teman-teman. Nah, ini tentang bank data foto, video juga ada, dokumen apalagi nih Mas, gitu ya. Saya copywriting aja baru dengar gitu ya. Copywriting itu kan gimana caranya kita bisa menjual sesuatu melalui tulisan. Yang paling simpel memang dari copywriting. Kalau yang kompleks pakai landing page gitu ya. Nah, di copywriting ini kalau teman-teman misalnya kesulitan atau misalnya lagi nggak punya ide, teman-teman juga bisa memanfaatkan copywriting yang sudah kita sediakan. Tinggal klik copy, share. Contoh nih, misal nih ada keluarga sehat, kita tinggal klik copy saja, nanti teksnya dan juga emo-emonya, emoticonnya itu langsung terbawa di sini. Kalau teman-teman pakai WhatsApp, boldnya, garis miringnya juga akan ikutan. Nah, contoh misalnya supaya nggak bingung yang dikirimi ya, ini saya kirim ke nomor sini misalnya. Tinggal ditempel gini aja. Kemudian dikirimkan, sudah otomatis copywriting-nya itu sudah siap. Langsung dikirimkan. Nih, mari wujudkan keluarga sehat bahagia. Bahagia rasanya jika semua anggota keluarga kita sehat sama bla bla bla. Yang luar biasa teman-teman, di sini ada linknya Toko Karnusnya kita. Sudah punya ID masing-masing. Nah, ini tinggal nanti nambahin. Bantu share ya Kak. Dia. Nah, ini kalau misalnya kita seperti ini, kemudian teman kita nge-share, itu akan viral. Yang diviralkan adalah toko kita, teman-teman. Kalau diklik, teman-teman, itu akan dibawa ke toko kita ini. Ya. Nah, itu enaknya copywriting yang sudah kita sediakan di sini. Nah, copywriting kita juga ada yang bisa kita kombinasikan. Contoh nih, kita mau mengkombinasikan antara gambar dan copywriting, ya sudah tinggal kita kirim aja gambar seperti biasanya yang sudah kita download. Misalnya kita tadi download apa, misalnya yang kasus misalnya Algakire nih. Nah, ini ada testimoni Algakire, kita tinggal ngambil
copywriting yang Algakire. Algakire itu berarti AK. Nah, ini tinggal kita klik copy, teman-teman, kita tinggal pastekan jadi captionnya di sini, teman-teman. Nah, ini yang saya sebut sebagai automatic copywriting nih, teman-teman. Bisa dikombinasi, ada gambarnya, testimoninya, kemudian Algakire apa? Merupakan minuman coklat berkolagen yang nikmat kaya nutrisi, terbuat dari bahan 100% alami, bla bla bla, dijelaskan. Menjadikan Algakire minuman pendamping nutrisi keluarga Anda. Minum AK di pagi dan sore hari lebih nikmat, disajikan dalam kondisi hangat. Nah, ini nanti langsung terhubung ke landing page Algakire. Kita klik coba. Bukan, maaf ya, ini bukan ke landing page, tapi ke halaman pembelian dari Algakire, teman-teman. Luar biasa ya. Tinggal orangnya beli produk ini, gitu ya. Nah, kita juga bisa kombinasikan copywriting itu dengan landing page yang ada. Nah, landing page tadi, kita bisa lihat di sini landing page itu ada yang berbasis produk. Contoh nih, Algagood ya. Kalau kita klik preview, ini adalah tampilan landing page kita ketika kita berikan ke seseorang. Misal solusi lambung sehat 100% alami, memperkenalkan tentang Algagood sereal. Ini adalah sereal kaya nutrisi, mengandung kolagen halal tipe 3 dan pati resisten, membentuk bla bla bla. Dijelaskan komposisinya. Kemudian di sini ciri khas dari landing page itu adalah memberi solusi problem dari seseorang. Tahukah Anda bahwa segala penyakit itu berasal dari pencernaan yang buruk? Ini diedukasi sampai orangnya manggut-manggut, teman-teman. Oh, kalau lambung bermasalah, nutrisi kesehatan tidak tersedia, sel kelaparan, ternyata gangren terjadi karena itu, bla bla bla. Ketika sudah beliaunya tertarik dan teredukasi, kemudian diperkenalkan produk kita, terus dibuktikan dengan testimoni-testimoni, ketika orangnya itu kemudian tertarik dan mau beli sekarang, dia akan dibawa kemana? Ke halaman pembelian dari produk tersebut. Nah, itu landing page-nya banyak, teman-teman, termasuk ada solusi kesehatan, contoh nih, diabetes. Nah, diabetes kita klik copy, kita berikan ke seseorang yang mungkin orang tuanya diabetes. Ini ada solusi konsep Karnus nih. Solusi sehat dan aman bagi penderita diabetes dengan bahan 100% alami. Nah, ini berkonsep ilmiah, terus dijelaskan ternyata ada nih jenjang karirnya diabetes gitu ya. Dijelaskan lebih detail, kemudian apa saja gejalanya, bla bla bla, sampai solusinya bagaimana, itu dijelaskan di sini ya. Kemudian dikasih testimoni orang-orang yang diabetes gitu ya. Sampai kemudian ketika tertarik udah melakukan pembelian sebagaimana yang tadi gitu ya. Oke, kita kembali ya. Jadi teman-teman yang luar biasa ketika menjadi bos di toko Karnus, kalaupun misalnya teman-teman nanti membentuk tim, punya CS dan macam-macam, itu tools-nya itu sudah disediakan lengkap, teman-teman. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang luar biasa teman-teman di toko Karnus ini, teman-teman akan dijadikan juragan. Juragan itu maksudnya apa? Ya namanya bos. Kalau teman-teman di luar sana itu, kalau yang sudah pernah ikut seminar-seminar bisnis gitu ya, enaknya berbisnis itu bisnisnya jalan, yang punya bisnis katanya bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ternyata kemarin itu berusaha untuk berbisnis, kemudian ternyata nggak bisa seindah yang dikatakan bisa jalan-jalan. Karena apa? Udah tiap hari harus buka bisnisnya, ada chat yang masuk harus dilayani, kemana-mana harus bawa HP, makan bawa HP, ke kamar mandi bawa HP, bahkan tidur pun bersanding dengan HP. Ya ini namanya akhirnya jadi budak HP gitu ya. Bukan budak cinta ini, budak HP gitu ya. Buah gitu ya. Lah, ini teman-teman yang luar biasa di toko Karnus, itu teman-teman dijadikan juragan, tokonya itu buka selama 24 jam non-stop setiap hari, selama 365 hari dalam setahun, nggak pernah tutup. Dan asistennya teman-teman senantiasa menjaga tokonya teman-teman. Asisten kita ini tidak perlu tidur, tidak perlu makan, tidak perlu digaji, dan dia jujur teman-teman. Jadi di toko Karnus ini teman-teman akan dikasih toko lengkap dengan asistennya yang dia itu humble banget gitu ya. Orang datang disapa, selamat datang di toko Karnus ini gitu ya, sebagai outlet resmi dari PT Algarosa Nusantara. Terus ketika dia tanya produk, dikasih katalog produknya, mau detail dikasih detailnya, mau penjelasan dikasih videonya, mau beli dikasih keranjang belanjanya, sampai dia ketika beli atau order, beliaunya langsung di WA.
Nah, ini yang luar biasa unik, teman-teman. Asisten ini itu jujur. Ketika ada orang yang beli, maka teman-teman akan dikasih notifikasi karena teman-teman sebagai pemilik tokonya, bosnya. Jadi ketika ada pembelian, itu yang di WA oleh asisten ini, itu adalah pertama pembelinya, karena di situ ada tagihan totalnya, kemudian virtual account yang harus dibayar, kemudian teman-teman sebagai pemilik tokonya. Yang luar biasa teman-teman, ini real time. Nggak peduli yang beli ini jam 5 sore maupun jam 12 malam. Meskipun jam 12 malam ketika ada pembelian, teman-teman langsung di WA secara langsung supaya katanya nggak lupa. Dan ini jujur, kalau misalnya belinya misalnya habis 500.000 ya dikatakan 500.000. Nggak ada istilahnya korupsi, nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini yang luar biasa dia. Dan bagi pembeli pun ketika mendapatkan WA itu bisa langsung melakukan pembayaran. Pembayarannya pun langsung dinotifikasi ke gudang kita langsung packing, langsung kirim teman-teman. Sudah otomatis banget gitu ya. Oke, yang luar biasa lagi teman-teman, kita dikasih satu fitur yang namanya kunci konsumen. Pola pikirnya gini teman-teman. Kalau teman-teman punya toko nih, bisa nggak teman-teman ini menjamin konsumennya teman-teman ketika repeat order atau beli lagi, itu ke tokonya teman-teman. Contoh nih, teman-teman punya toko di marketplace gitu ya. Ada orang yang beli, tapi bisa nggak teman-teman memastikan orang tersebut ketika beli lagi itu di tokonya teman-teman? Saya yakin nggak bisa. Jangankan kok beli lagi. Beli yang pertama aja belum mesti, gitu ya. Karena dia begitu mengunjungi pertama kali, dia sudah disuggest toko lain. Calon konsumen saja nggak bisa dijaga, apalagi konsumen kita, gitu ya. Nah, di toko Karnus teman-teman, yang luar biasa, teman-teman dikasih satu fitur yang memastikan konsumen teman-teman itu belinya di tokonya teman-teman. Baik itu pertama kali beli maupun repeat order. Nah, kita punya fitur namanya kunci konsumen. Bahkan belum jadi konsumen pun, itu kita punya kunci calon konsumen, teman-teman. Maksudnya gimana, Mas? Gini, teman-teman. Calon konsumen itu kan berarti orang yang mengunjungi toko. Ya, ini kita sebut sebagai visitor. Ketika teman-teman nyebar linknya, tadi misalnya nyebarkan www.tokokarnus.com/id-nya teman-teman, gitu ya. Kemudian ada orang yang ngeklik, seketika itu dia akan dikunci selama 24 jam. Saya kasih contoh nih, supaya lebih paham ya. Contoh saya misalnya ngasih link ke namanya Bu Indah, gitu ya. Bu Indah, ini saya punya toko nih, toko baru saya online, kunjungi ya Bu. Bu Indah kemudian sekarang, katakanlah jam 11, beliau ngeklik link saya. Maka sampai jam 11 siang besok harinya, Bu Indah ini dikunci oleh sistem sebagai calon konsumen saya. Nah, nanti misalnya ada Pak Budi nih, Pak Budi kebetulan juga pendekar, ngasih karena kenal dengan Bu Indah, ngasih linknya. Jam 3 sore. Jam 3 sore baru kemudian Bu Indah, loh iya ini kan yang tadi. Kemudian tertarik karena tadi jam 11 masih sibuk, jam 3 ini beli. Lah karena linknya yang dibuka itu benar linknya Pak Budi, tapi karena sistem sudah mencatat bahwa Bu Indah ini dikunci sebagai calon konsumen saya, jam 3 waktu beli, dia dicatat sebagai transaksi pembelian di toko saya. Artinya apa? Marginnya itu masuk ke rekening saya nantinya. Nangkep ya teman-teman ya. Ini yang luar biasa di toko Karnus. Loh Mas kok cuma 24 jam gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih, lah kita kasih satu fitur lagi namanya kunci subscriber. Kunci subscriber ini adalah kunci di mana kalau teman-teman mampu mempersuasi seseorang supaya mau meninggalkan jejak identitasnya, nama, nomor WA, atau email ya di website kita, itu maka teman-teman calon konsumennya itu akan dikunci selama 30 hari. Ibaratnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman bikin, misalnya di acara bazar ya, kemudian bikin booth di sana,
ada pengunjung datang. Kalau pengunjungnya itu nggak menulis buku tamu teman-teman, ya sudah, berarti saat itu juga lepas. Tapi kalau misalnya ada buku tamu, Bu, silakan diisi misalnya, oh Bu Indah, Kota Mojokerto, kemudian nomor WA-nya ini. Ini biasanya seorang sales atau seorang marketer itu biasanya jadikan aset nih, prospekan gitu ya. Berarti yang sudah ini berarti dia hot prospect gitu ya. Nah, kalau di dunia digital gimana? Lah, kita menyediakan satu fitur, orang supaya mau membubuhkan identitasnya, itu kita harus kasih pancingan. Di toko Karnus ini tadi, di halaman belakang, ini saya tunjukkan langsung, di web link konsep Karnus ini, teman-teman bisa membagikan e-book konsep Karnus secara gratis. Ya. Nah, ini ya, download e-book. Ini tinggal klik copy saja, kita share-kan ke seseorang. Mas, ini ada e-book gratis konsep Karnus. Konsepnya cukup sangat bagus nih. Silakan download dan pelajari. Kasih linknya. Nanti ketika dia ngeklik link tersebut akan dibawa ke halaman. Nanti dapatkan e-book konsep Karnus gratis. Di sini ketika seseorang itu tertarik, dia membubuhkan nama, nomor HP atau WA, email, kotanya. Ketika orang ini klik download e-booknya, maka data ini langsung disimpan oleh sistem, dijadikan calon konsumennya teman-teman dan dikunci selama 30 hari. Nah, itu nanti bisa dicek di sini teman-teman. Di laporan ini teman-teman bisa ngecek subscribernya. Bahkan teman-teman juga bisa ngecek konsumennya, bahkan kinerja dari toko Karnus kita, gitu ya, itu bisa dilihat. Oh, visitornya dalam sebulan ini mulai tanggal 1 itu sudah ada 2.800 orang yang mengunjungi. Semakin besar orang yang mengunjungi, semakin besar pula. Subscribernya masih kosong gitu ya. Kalau sudah ada subscriber itu nanti bisa dilihat di sini. Termasuk kalau ada konsumen juga ini karena aset kita itu bisa dilihat di sini dan bisa di follow up dengan one click. Cukup klik hubungi ini teman-teman, itu nanti langsung terhubung dengan WA kita. Nah, ini langsung bisa chat, bisa disapa. Bu Indah, perkenalkan saya Rahmat dari toko Karnus. Bu Indah sudah mendownload e-book konsep Karnus ya Bu? Apakah ada kesulitan gitu ya? Itu bisa di follow up. Atau misalnya ada pertanyaan gitu ya. Nah, itu bisa di follow up karena orang yang biasanya itu mendownload e-book konsep Karnus itu akan tertarik untuk menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke. Dan yang luar biasa, kita kembali ke slide gitu ya. Kalau ada visitor maupun subscribe, kemudian sudah memutuskan untuk beli, sekali saja dia beli, misalnya meskipun hanya coba teh Flasem premium ini kok harganya 25 sudah ada kolagennya, dia beli satu saja, maka dia akan dikunci selamanya menjadi pelanggannya teman-teman. Loh, keuntungannya apa Mas kalau dikunci sebagai pelanggan? Maka mau tidak mau teman-teman, orang tersebut ketika nanti suatu saat mau beli lagi di toko Karnus itu bisa dipastikan dia akan transaksinya itu masuk ke rekeningnya teman-teman nanti marginnya. Ibaratnya gini, contoh nih Bu Indah tadi sudah beli ke saya. Kemudian mungkin sudah sebulan, 2 bulan, baru kemudian dia tertarik karena misalnya lihat iklan misalnya di web, di YouTube atau di mana gitu ya, ada konsep Karnus ya, kemudian atau ada produk baru kosmetik gitu ya muncul di sana, dia mau beli, dia buka tokokarnus.com, ketika dia beli teman-teman, ketika dia memasukkan tadi nama kemudian alamat pengiriman, maka sistem akan ngecek. Ternyata Bu Indah ini adalah konsumennya Pak Rahmat, maka otomatis transaksinya itu masuk ke transaksi saya meskipun saya nggak tahu. Tapi saya pasti tahu kenapa? Karena di WA oleh sistem asisten virtual tadi, gitu ya. Itu yang luar biasa. Sehingga sistem ini memastikan repeat ordernya itu pasti masuk ke rekening kita, ke akun kita. Dan inilah yang saya sebut sebagai the real passive income, teman-teman. Jadi kalau di toko Karnus ini adalah bisnis yang real, bisnis real, konvensional, tapi dimodernkan dengan online gitu ya, dengan sistem yang canggih sehingga teman-teman bisa mendapatkan passive income yang beneran.
Meskipun teman-teman tidak punya bisnis, tapi di sini teman-teman itu dijadikan bos, dijadikan mitra dari perusahaan. Ini kombinasi seperti affiliate, tapi affiliate yang jangka panjang. Kalau affiliate biasanya sudah jual lepas, teman-teman dapat komisi ya sudah lepas. Kalau ada penjualan lagi ya dapat, tapi setelah itu kalau misalnya belinya di affiliate yang lain, ya sudah nggak masuk. Tapi di sini dipastikan bahwa konsumennya teman-teman pasti nanti repeat ordernya ke teman-teman. Meskipun dia ngeklik dari link pendekar lain. Ini ya. Oke, saya lanjutkan nih. Nah, ini toko Karunus ini, karena kita memang basicnya adalah pabrikan konvensional dan kita online kan, teman-teman bisa menjalankan bisnis ini baik secara online maupun offline. Saran saya jalankan dua-duanya teman-teman. Karena masyarakat Indonesia ini masih banyak yang mindsetnya offline. Kalau beli itu harus mendatangi gitu ya. Nah, ini jaga-jaga, tapi porsinya kecil aja. Misalnya di sini teman-teman 20% offline, 80% online. Itu. Rata-rata pendekar-pendekar kita mainnya seperti itu, teman-teman. Lah, kenapa kok modelnya seperti ini? Kalau teman-teman nanti main di offline, itu memang kelebihannya ada. Yakni teman-teman itu kalau misalnya ada momentum yang nggak bisa dibeli, ada orang yang berkunjung ke rumah teman-teman, kemudian tahu bahwa teman-teman ini adalah pendekar, kalau misalnya produknya nggak ada di rumah teman-teman, peluang itu bisa lepas gitu ya. Nah, kalau misalnya ada stok di rumah, bisa langsung dikasihkan, bisa langsung cair keuntungannya gitu ya. Nah, kalau menjalankan offline gimana? Offline ini memang cocok di area kecil, pelanggan sekitar, bisa teman, kerabat, keluarga, tetangga gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal belinya di gudang gitu ya, dengan harga sudah harga kulak teman-teman. Atau harga grosir lah. Meskipun belinya cuma satu teman-teman, satu box atau satu karton gitu ya. Contoh nih, saya kasih contoh misalnya yang produk yang best seller ya, yang AG Cereal sama Algati, itu per box reguler yang ukuran besar, itu harganya di harga konsumen itu 275, nanti teman-teman dapat harganya 220 teman-teman. Nah, di sini ada selisih 55.000, ini adalah margin atau keuntungannya teman-teman. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman stok nih, aku mau beli 5 box lah gitu ya. 5 box kali 220 berarti 1,1 juta plus ongkir, nanti dikirim barangnya ke rumah. Ketika ada tetangga atau teman yang datang ke rumah, dia membayar cash terus membawa barang belanjaannya. 55.000-nya langsung masuk ke kantong. Ini kalau mau main offline. Tapi teman-teman harus modal kulak dulu. Makanya porsinya kecil aja teman-teman. Kita sarankan teman-teman porsi besarnya itu di online. Kenapa kok online? Karena online ini areanya tidak terbatas teman-teman. Pelanggan jauh dari toko bisa karena langsung dikirim pakai ekspedisi. Kemudian semua relasi bahkan bukan kita kenal pun siapa saja yang di online itu bisa menjadi market kita. Karena kalau di data sosial media sudah ada ratusan ribu orang bahkan jutaan orang ya yang memakai platform digital. Ya, WA, Facebook, Instagram, bahkan kita bisa memanfaatkan seperti Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads untuk menjaring banyak lead atau calon konsumen kita dari sosial media. Nah, ini tinggal bayar aja dan ini murah kok. Beda sama kalau misalnya kita ngiklan di televisi itu ratusan juta, ini bisa mulai dari 25.000 itu bisa. Book Facebook, aku punya uang 25.000, kirim linku ke sekian orang, gitu ya. Itu bisa sampai ribuan orang, gitu ya. Nah, teman-teman di sini, kalau online-nya itu enak banget. Kenapa? Karena teman-teman tinggal nge-share linknya tadi, tinggal klik copy, di-share. Sebagaimana yang saya contohkan tadi. Ketika orang itu kemudian membuka linknya teman-teman, dia akan membuka toko Karunusnya teman-teman, dan ketika order, dia ini sejatinya adalah ordernya ke perusahaan. Bayarnya juga ke rekening perusahaan, dan ini trust-nya dapat teman-teman, karena langsung atas nama PT Algarosa Nusantara, dan ketika sudah melakukan pembayaran, langsung gudangnya itu ngirim ke packing dan kirim ke konsumennya teman-teman. Terus teman-teman ngapain? Tinggal nunggu transferan margin. Ya,
Di sini, di sistem bisnis kita, margin dari penjualan teman-teman itu akan diakumulasikan 2 minggu sekali. Jadi gajiannya dalam tanda kutip ya, itu 2 kali dalam seminggu. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 15 itu akan diakumulasi. Nanti kita laporkan ke pajak dulu karena kita taat pajak, kecil banget kok teman-teman. Ini PPh, PPh-nya sudah include di produk ya. Nah, nanti setelah itu baru ditransfer ke rekeningnya teman-teman, gitu ya. Ini enak banget dan teman-teman sudah nggak pakai modal tambahan. Contoh nih, tadi kayak di kombinasi marketplace dan dropshipping, teman-teman harus kulaan kan, harus nalangi dulu, ada uang nalangi. Coba misalnya 220.000 dijual 275. Kalau teman-teman nanti scale up bisnis mau menjual 1000 box dalam sebulan, maka teman-teman membutuhkan modal berapa? 220 juta teman-teman. Tapi di sini teman-teman nggak usah nalangi, nggak usah pakai modal tambahan karena produknya sudah disiapkan sama perusahaan. Teman-teman tinggal share tok, gitu ya. Modalnya hanya kuota. Kalau ads ya berarti ads-nya, gitu ya. Nanti penjualannya sudah langsung dikirim sama perusahaan, modalnya ditanggung sama perusahaan, gitu ya. Ongkirnya ditanggung sama konsumen, teman-teman tinggal dapat marginnya tadi. Nah kalau 1000 box sudah nggak pakai modal tambahan 220 juta, nanti teman-teman dapatnya berapa? 55.000 kali 1000 box, berarti 55 juta masuk ke rekening kita teman-teman. Wow ya, gitu ya. Oke, lah nanti yang luar biasa, apakah bisa Mas dikombinasikan dengan marketplace atau website sendiri? Boleh. Nah, cuman kalau marketplace atau website sendiri nanti skemanya seperti offline, berarti teman-teman kulak, stok, kemudian kirim sendiri. Dan kekurangannya berarti tidak tersimpan dan tidak terkunci dalam sistem karena nggak masuk ke sistem. Oke, kita lanjut nih. Kita ngomongkan bisnis, maka kita bahas peluangnya. Peluangnya di Toko Karnus ini apa? Tadi yang pertama adalah active income-nya teman-teman. Active income-nya teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan yang tak terbatas, karena ini adalah variabel bebas yang bebas teman-teman tentukan sendiri. Contoh nih, saya kasih ilustrasi. Kalau satu produk ini punya margin 55.000, kalau teman-teman menjual 2 produk saja, berarti dalam sehari itu ada 110.000. Kalau konsisten selama 30 hari, maka teman-teman akan mendapatkan margin. Ini margin ya, bukan omset ya. Marginnya 3,3 juta per bulan. Kalau pengen lebih gimana Mas? Bisa nggak saya dapatkan penghasilan 5 juta? Ya, kalau 5 juta ya udah jual aja 100 box per bulan. Kali 55.000 kan jadinya 5,5 juta. Kalau mau 10 juta ya sudah 200 box. 200 box berarti dapat 11 juta per bulan. Dan disinilah yang luar biasa teman-teman bisa menghasilkan penghasilan yang nggak pasti. Kalau orang dulu ya, nggak pasti penghasilannya itu takut. Tapi kalau di Toko Karnus nggak pasti itu malah tambah bagus. Kenapa? Karena nggak pastinya itu bisa berkali-kali lipat dari gaji yang kita terima di kantor atau di hasil yang selama ini kita dapatkan, gitu ya. Kemudian, sebentar saya minum dulu ya. Ini green tea matcha teman-teman. Ada kolagennya. Seger banget kalau dingin gitu ya. Sponsor ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Selain active income, teman-teman juga akan mendapatkan passive income. Passive income-nya dari mana Mas? Tadi kan konsumennya itu dikunci teman-teman. Dan inilah benar-benar asetnya teman-teman. Aset itu sekarang nggak cuma sekedar sebidang tanah sekian hektar, atau asetnya itu perumahan, atau hotel, atau apapun gitu ya. Nah, tapi konsumen ini adalah sebuah aset. Aset itu apa sih? Definisi dasarnya adalah aset itu yang mampu mengalirkan uang ke kita. Nah, coba kita perhatikan. Karena konsumen kita dikunci, sehingga repeat ordernya dipastikan ke kita, maka sekali seseorang itu membeli di link Toko Karnus kita, maka selamanya akan menjadi pelanggan kita. Nah, kalau seandainya teman-teman ini serius nih, 365 hari dalam setahun ya, teman-teman setahun ini menjalankan bisnis Toko Karnus ini mendapatkan 200 saja pelanggan. Maka di tahun depan dia pasti repeat order. Repeat ordernya ini rata-rata biasanya 3-4 produk dia.
Nah, katakanlah 3 produk saja, 3 box saja dalam sebulan, maka teman-teman sudah punya potensi 200 konsumen kali 3 produk dikali 55.000, teman-teman sudah punya penghasilan 33 juta per bulan. Dan itu sudah pasif. Kenapa? Karena teman-teman sudah nggak edukasi lagi, nggak menjaring lagi, itu adalah konsumen yang setahun kemarin teman-teman dapatkan. Dia repeat order karena sudah tahu caranya, udah dia tinggal klik toko Karnus, dia beli, transfer ke perusahaan, perusahaan langsung kirim, sudah teman-teman tinggal terima marginnya. Ini. Nah, saya yakin teman-teman kalau sudah dapat 200 pelanggan, pasti nih tertarik untuk lebih semangat. Katakanlah setahun lagi. Di tahun kedua katakanlah rezekinya teman-teman tetap nih 200 pelanggan. Nggak tahu kenapa kok dapatnya 200. Berarti kan teman-teman sudah mengumpulkan 400 aset konsumen. Berarti di tahun berikutnya teman-teman sudah bisa menyelengi atau mendapatkan 66 juta per bulan. Coba gaji apa nih 66 juta dia? Bisa jadi direktur ya. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan dalam 3 tahun teman-teman bisa punya penghasilan 100 juta per bulannya. Dan kalau sudah 100 juta per bulan, ini bisa ditempuh dalam waktu 3 tahun ya. Ini teman-teman di dinas pajak itu sudah dikatakan sebagai miliarder teman-teman. Kenapa? Karena perhitungan pajak PPh-nya, ya, pajak penghasilannya, teman-teman ini sudah dinilai 1,2 miliar dalam setahun. Nah, jadi miliarder. Itu. Nah, ini baru konvensional, baru cara organik. Ya. Apalagi kalau teman-teman mau pakai yang cara berbayar, pakai ads, pakai funneling yang luar biasa canggih seperti tadi, yang Peng Jun tadi, itu bisa menghasilkan 100 juta per bulan. Itu nggak dalam waktu 1 tahun, bisa dalam waktu 1 bulan, bisa juga dalam waktu 1 minggu, bahkan bisa sehari. Tadi itu kan kalau 10.000 US dollar kan 150 juta sehari gitu ya. Bisa saja kalau kita menggunakan potensi dari digital teman-teman gitu ya. Oke, itu adalah peluang yang ditawarkan dan yang luar biasa teman-teman di toko Karnus ini. Teman-teman tidak cuma sekedar dikasih mentahan, teman-teman juga akan diajarkan. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, Mas, saya baru pemula nih, saya masih gaptek nih. Nanti teman-teman bisa belajar bareng-bareng di toko Karnus Academy. Selain teman-teman dikasih website 2website.com, kemudian landing page tadi ada banyak landing page, ada bank data, teman-teman juga dapat video tutorialnya, gimana caranya mengganti nama tokonya. Jadi nama toko tadi itu misalnya ini bisa diganti, gambarnya juga bisa diganti gitu ya. Rekening kita juga bisa diganti. Kemudian yang luar biasa teman-teman nanti akan mendapatkan pelatihan digital marketing. Kemudian ada support event-event ya, seperti kuliah konsep Karnus, ini angkatan ke-6 juga akan ada minggu ini ya. Kemudian juga selling skill, leadership, public speaking. Bahkan kita juga punya sosial media di YouTube, Instagram, Facebook dengan nama Karnus Media. Sebagaimana teman-teman sekarang live streaming di YouTube Karnus Media ya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai konten juga. Yang ini teman-teman, yang luar biasa, teman-teman bisa belajar langsung menghasilkan. Inilah bisnis yang instan, siap pakai. Sekali teman-teman, katakanlah sekarang, kemudian teman-teman daftar, maka nanti formnya itu akan kita masukkan, admin kita memasukkan datanya teman-teman, tidak menunggu lama, 5 menit sudah bisa langsung aktif, toko online-nya teman-teman sudah bisa disebarkan dan bisa ketika di-share, ada closing-nya, bisa langsung menghasilkan. Nah ini nggak nunggu belajar dulu, terus akhirnya menghasilkan, teman-teman bisa belajar sambil menghasilkan. Tambah lama, tambah pinter, tambah kaya. Itu ada di toko Karnus gitu ya. Baik, luar biasa. Saya yakin teman-teman pasti termotivasi dengan mindset baru ini, inovasi bisnis digital yang di toko Karnus. Cuman berita gembira ini juga ada berita buruknya. Kita tidak akan membuka toko Karnus untuk seluruh Indonesia. Karena di sini konsepnya adalah toko, teman-teman. Sebagaimana misalnya minimarket Indo atau Alfa gitu ya.
itu pasti punya kuota satu Indonesia. Bisa jadi mereka sekarang kurang lebih sekitar 13.000 sampai 15.000 outlet di seluruh Indonesia. Dan di sini di Toko Karnus akan dibatasi jumlah pendekarnya itu, kalau nanti 10.000 pendekar sudah cukup, kita tutup itu. Kalau misalnya belum cukup, kemungkinan idealnya di angka 20.000 pendekar. Kalau sudah 20.000 pendekar kuotanya sudah mencukupi, maka peluang bisnis Toko Karnus ini kita sudah tutup, tinggal pendekar yang sudah tergabung dengan kita itu sudah gencar cari konsumen. Karena konsumen itu adalah aset. Kalau 20.000 pendekar teman-teman, satu pendekar ini bisa mengakomodasi 13.000 jiwa. Ingat tadi teman-teman, 1.000 orang saja, kalau dia belanja 2 produk saja, ini saya perkecil, kalau tadi kan 3 produk. 2 produk saja kali 55.000 itu sudah 110 juta teman-teman. Potensinya. Belum kalau 10.000 orang, gitu ya. Lah, ini punya peluang potensi, tadi website dikasih siap pakai gratis, landing page yang banyak tadi juga disediakan, konten yang ratusan tadi itu disediakan gratis, semua itu disediakan untuk teman-teman sebagai pendekar Nusantara untuk berjuang mensiarkan konsep Karnus gitu ya, dengan potensi ratusan juta bahkan miliaran di Toko Karnus ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu silakan cepat manfaatkan kesempatan ini. Syarat menjadi pendekar gampang banget, teman-teman tinggal ngisi saja form WA, nanti silakan chat admin kita yang di Karnus Media, nanti minta formnya, sederhana kita sudah simplify di WA, tinggal isi saja data-datanya, kemudian teman-teman tinggal beli atau belanja untuk produk awal di rumah tadi, karena teman-teman di branding adalah order resmi dari perusahaan, maka teman-teman juga harus menjaga nama baik perusahaan. Minimal kalau misalnya ada tetangga atau keluarga datang ke rumah, itu produknya ada, meskipun hanya 5. Dari 13 varian produk tadi, kalau di masa kemarin sebelum pandemi, itu memang kita mewajibkan 20 produk, 20 box. Di masa pandemi kita sudah kasih keringanan luar biasa, cukup hanya dengan 5, ini pun adalah produk teman-teman. Sudah dengan harga kulak, harga grosir, teman-teman bisa jual dengan harga 275, berarti ada margin 55.000 kali 5 nih teman-teman. Berapa? 125.000 sudah, 175.000 sudah untung di sini, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan semua fasilitas tadi yang harganya saya yakin tidak main-main teman-teman. Kalau teman-teman bikin website sendiri yang biasa saja itu jutaan, apalagi punya sistem yang kayak tadi, saya yakin 100 juta belum cukup. Itu adalah investasi dari perusahaan kami, itu kita kasihkan gratis ke teman-teman sebagai fasilitas sebagai seorang pendekar. Jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik karena promo ini terbatas di musim pandemi, bermitra dengan perusahaan besar kami, grup pabrikan, hanya dengan modal 5 box saja atau setara dengan 1,1 juta dengan potensi penghasilan puluhan hingga ratusan juta bahkan miliaran tanpa modal tambahan kalau teman-teman menjalankannya secara online. Jadi manfaatkan kesempatan ini, nggak ada kalau misalnya main online kan udah nggak pakai modal tambahan lagi, mau jual 1.000 box, 20.000 box deh ya. Di perusahaan kita punya komitmen karena kita dunia online tidak dibatasi wilayah, tidak dibatasi jumlah kuota. Kalau konvensional biasa, teman-teman kalau distributor di satu wilayah nggak boleh jualan di wilayah yang lain. Kalau di sini teman-teman bisa misalnya di Jawa Timur, jualan di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan mungkin ke Kalimantan, ke Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri boleh. Nah, kita menginginkan Toko Karnus ini nanti bisa menjangkau ke seluruh dunia. Kita sudah siapkan, ini lagi dipersiapkan. Nanti Toko Karnus akan 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Karena di Arab sana itu banyak orang-orang yang sakit degeneratif seperti diabetes gitu ya. Nah, ini manfaatkan sebaik-baiknya. Saya tunggu. Selamat berjuang bersama Toko Karnus, wujudkan mimpi bersama kita. Toko Karnus, harga pasti untung. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih sekali atas pemaparannya yang sudah sangat menarik dan luar biasa. Dan ini untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah bergabung dan jika memiliki pertanyaan silahkan menuliskan di kolom chat. Dan ini saya lihat sudah ada beberapa yang masuk pertanyaannya terkait bisnis ini Pak Rahmat. Mungkin akan saya bantu untuk bacakan satu persatu ya. Ini yang bertanya mengenai harga Pak Rahmat. Untuk di bisnis ini apakah harganya sudah ditentukan ataupun kita bisa memberikan harga tersendiri? Begitu Pak Rahmat. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di Toko Karnus ini kita punya tagline harga pasti untung. Nah, kenapa kok kita punya tagline ini? Biasanya kalau di dunia digital gitu ya, kita selama ini yang menjadi problem antar distributor atau antar reseller atau antar apapun ya, antar pembisnis itu biasanya adalah cutting price. Nah, cutting price ini terjadi ketika memang tidak ada kebijakan dari perusahaan. Misalnya perusahaan cuman harga kulak sekian, nanti semakin besar harganya semakin murah, kemudian dijual terserah sama ininya. Akhirnya banting-bantingan harga. Di Toko Karnus kita punya satu skema harga yang universal. Jadi harga itu ditetapkan secara terpusat di Toko Karnus. Makanya semua Toko Karnus itu harganya sama. Coba kita lihat misalnya kita mau buka Toko Karnusnya si A, Toko Karnusnya si B, harganya juga sama semua. Kalau misalnya dilihat katalognya ya sudah, misalnya Alga Gold yang ukuran besar ini yang reguler ya, itu ya harganya 275.000. Alga Kere juga sama. Kemudian yang kemasan ekonomis misalnya 73 ya seluruh Indonesia itu 73. Kemudian teh flasem yang tadi harganya 25.000 ya seluruh Nusantara ini harganya 25.000. Itu. Jadi pertanyaannya apakah harganya sudah ditetapkan? Ya betul ditetapkan. Terus apakah boleh Mas menjual di atas harga itu atau berbeda dengan harga itu? Nah, yang diperbolehkan adalah teman-teman bisa menjual di atas harga itu karena alasan tertentu, misalnya kena ongkir, gitu ya. Misal teman-teman jualan di Jawa Tengah nih, karena produk-produk kita ini dikirim dari Sidoarjo, mungkin kesananya kena ongkir yang mungkin per pack-nya atau per box-nya itu bisa kena ongkir 2.000 misalnya. Ya sudah di-up, misalnya yang harga flasemnya awalnya 25.000 dijual 30.000 itu enggak masalah gitu ya. Yang tidak boleh teman-teman itu menjual di bawah harga konsumen yang ditetapkan oleh perusahaan. Contoh nih, Mas yang Algati ini itu kan banyak nih yang order gitu ya. Terus supaya saya semakin laris, ini kan marginnya besar nih 55.000. Saya 30.000 aja cukup Mas, saya jual 250.000. Itu yang nggak boleh teman-teman. Dan kita di Toko Karnus, kita punya mekanisme, kita bisa tracking produk ini itu siapa yang memegang atau siapa yang menjual. Karena ketika seseorang itu menjual produk, maka kita punya unique code teman-teman. Kombinasi dari barcode-nya ini dengan identitasnya teman-teman, itu akan dicatat ke dalam sistem. Ketika ada pelanggaran yang luar biasa di sistem kita, itu bisa tracking teman-teman. Bahkan kita juga punya intel ya, yang senantiasa men-sweeping yang ada di marketplace, ada di online gitu ya. Siapa saja yang menjual di bawah harga pasar itu akan ketahuan. Dan ketika ketahuan, maka status kependekarannya itu langsung dihapus seketika. Nggak ada SP1, SP2. Itu langsung diberhentikan kependekarannya. Makanya di sini kita berusaha untuk memberikan environment ya, memberikan satu lingkungan yang nyaman bagi para pendekar kita, mitra-mitra bisnis kita, itu bisa menjalankan bisnis dengan nyaman. Nggak ada lagi jegal-jegalan, cutting price itu nggak ada di Toko Karnus. Makanya coba kalau misalnya teman-teman browsing di internet, pasti harga minimalnya 275.000. Ada yang jual 300, 350 itu ada, dan itu diperbolehkan, gitu ya. Jadi itu bisa menjawab sistem kita memang seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk jawabannya. Dan ini selanjutnya terkait konten Pak Rahmat. Tadi sudah jelaskan bahwa di Toko Karnus ini kita sediakan konten harian yang bisa diambil oleh teman-teman di websitenya. Nah, ini apakah memang kita harus ambil sendiri di websitenya atau memang sudah ada konten harian yang bisa teman-teman dapatkan? Jadi untuk status WA atau mungkin di Facebook ataupun di IG bisa langsung setiap hari bisa ganti gitu Pak Rahmat. Baik. Jadi kalau tadi waktu saya demokan di halaman pendekar ini adalah ada bank data nih. Bank data ini sudah cukup banyak, kalau di total itu sudah lebih dari 500 konten gitu ya. Dan itu bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman juga modifikasi, diedit, misalnya teman-teman yang biasa pakai katakanlah misalnya Canva atau pakai apa gitu ya, itu bisa diedit, dikasih nama, kontaknya teman-teman itu boleh. Nah, itu ada di sini, bisa di-download. Bisa di-download, langsung di-share juga boleh, bisa di-download, diedit, kemudian baru di-share juga boleh. Nah, kemudian kalau misalnya terlalu banyak, kadang-kadang teman-teman juga bingung apa yang mau di-share. Lah, kalau misalnya teman-teman bingung, kita itu setiap hari itu memberikan namanya daily content. Lah, makanya nanti ketika teman-teman tergabung di Toko Karnus, ini saya login dulu ya, ini sessionnya sudah habis ya. Ketika teman-teman login di sini, di sini ada selamat datang Pendekar Nusantara. Ini nanti teman-teman namanya teman-teman disebut. Di bawah ini teman-teman akan dikasih link ke grup Telegram. Nah, di sini ada 2 grup Telegram. Yang pertama adalah grup Telegram Konsul Karnus. Ini kalau misalnya teman-teman menemukan pembeli yang punya sakit tertentu, kemudian kepingin tanya sesuatu, itu bisa nanti disampaikan ke grup Konsul Karnus. Di situ formulator dan konsep Karnus ada di situ, health advisor kita juga ada di situ, sehingga nanti bisa disampaikan, jawabannya bisa di-forward ke calon konsumen tadi. Dan yang kedua, grup Telegram Toko Karnus ini yang membahas tentang bisnisnya. Dan yang luar biasa, kita setiap hari itu kita sudah dikasih konten harian. Konten harian itu untuk diposting setiap pagi, siang, dan sore. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gampangnya deh, udah ikutin aja. Tiap hari pantengin, ini saya tunjukkan ya. Kalau misalnya teman-teman klik linknya ini, kalau misalnya teman-teman sudah punya Telegram itu nanti masuk. Nah, setiap hari nanti ada yang dari tim kita itu yang nge-share. Ini misalnya konten untuk besok jam 8. Nah, ini belanja tenang di Toko Karnus, pembayarannya langsung ke rekening perusahaan jadi aman, produk langsung dikirim dari gudang sehingga asli, tidak ada barang tiruan, terus harga dan kualitasnya pasti terjamin. Nanti setiap, ini kalau misalnya main di WA Marketing, status itu nanti ditutup dengan status tag. Yuk belanja di Toko Karnus, klik link ini. Nanti tinggal diganti aja linknya. Nanti siang, untuk siangnya juga dikasih. Untuk jam 12, ini pertahanan keluarga dari COVID. Kemudian ini pakai AG sama AT, beli dan bayar, bla bla bla, ditutup lagi. Nanti sorenya jam 5 dikasih lagi. 4 langkah mudah belanja dari rumah di Toko Karnus. Langkahnya buka website, bla bla bla. Nanti chatnya seperti ini. Dan ini setiap hari teman-teman. Gitu ya. Setiap hari dikasih. Nanti kita kasih itu sore, itu untuk dipakai di esok harinya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi daripada mikir aku mau bikin konten apa ya, itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kreatif sendiri, itu lebih bagus lagi. Karena kita memang ini sebenarnya kepinginnya kita itu membiasakan diri kita supaya disiplin membangun. Kalau mau yang cara organik ya memang harus disiplin gitu ya. Sambil supaya kita terbiasa dengan konten-konten seperti itu, kita bisa modifikasinya nanti, gitu ya. Jadi itu jawabannya, semoga lebih memantapkan diri kita, gitu ya. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Rahmat untuk penjabarannya. Dan ini tadi adalah pertanyaan terakhir ya dari teman-teman semua yang masuk. Dan saya ucapkan mudah-mudahan apa yang kita syiarkan hari ini atau kita sharingkan hari ini membuahkan manfaat pada Bapak Ibu semua dan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk mengikuti bisnis online sekarang ini.
Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung menjadi pendekar, silahkan menghubungi CS kami ataupun menghubungi teman-teman yang sudah mengundang teman-teman semua di acara ini sebagai bagian dari mitra perusahaan kami. Dan tentu saja jangan khawatir untuk terus update perkembangan ataupun berita mengenai Toko Karnus, teman-teman bisa mengupdate website kami di www.tokokarnus.com ataupun di beberapa platform digital kami, ada di Instagram di karnus.media, ada di YouTube di Karnus Media, dan di YouTube di Karnus Media. Demikian dari kami, bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan kami mohon maaf, dan terima kasih untuk partisipasinya. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.